Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal perkenalkan nama saya Sugianto dari kelas 3A dengan NIM 220200014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi dari saya tentang mesin penggiling tepung. Yang pertama pembahasan mesin penggiling tepung apa saja, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua komponen-komponen, yang ketiga proses penggilingan, keempat kelemahan dan kelebihan, kelima bahan bakar, dan 6 harga alat. Yang pertama adalah penjelasan mesin penggiling tepung. Mesin penggiling tepung diesel adalah jenis mesin penggiling tepung yang menggunakan mesin diesel sebagai sumber daya. Mesin diesel umumnya digunakan untuk memberikan tenaga pada silinder, penggiling, dan komponen-komponen lainnya dalam mesin tersebut. Berikut adalah komponen-komponen yang ada pada mesin penggiling tepung. Yang pertama adalah diesel. Mesin diesel berfungsi sebagai sumber daya utama mesin. Mesin ini menggunakan bahan bakar diesel dan menghasilkan tenaga mekanis yang digunakan untuk menggerakkan silinder, penggilingan, dan bagian-bagian mesin lainnya. Yang selanjutnya adalah ada hopper atau tempat penampungan. Hopper pada mesin penggiling beras diesel berfungsi sebagai tempat untuk memasukkan beras mentah sebelum proses penggilingan dimulai. Yang kedua adalah silinder penggilingan. Silinder penggilingan melakukan pekerjaan pengupasan atau penggilingan beras. Ini adalah komponen kunci yang harus cukup kuat dan tahan haus. Yang selanjutnya adalah kita lanjut ke proses penggilingan. Yang pertama adalah pembersihan beras. Beras yang masuk ke dalam proses penggilingan pertama-tama harus dibersihkan dari kotoran, batu, atau impuritas lainnya agar pada saat penggilingan tidak terjadi masalah pada alat. Yang kedua, mesin pembersih beras atau alat penyaringan digunakan untuk memisahkan beras dari materi asing. Yang kedua, penggilingan kasar. Poin A, beras yang telah dibersihkan kemudian masuk ke tahap penggilingan kasar. Kedua, pada tahap ini beras dihancurkan menjadi pecahan-pecahan kasar menggunakan mesin penggiling grogoh atau mesin penggiling kasar lainnya. Yang ketiga, pemutihan poin 1, tepung hasil penggilingan kasar kemudian diproses. Yang kedua, proses ini bertujuan untuk memisahkan tepung dari sari atau bagian biji-biji yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya, alat ini juga memiliki kelemahan dan kekurangan. Yang pertama adalah kelemahan. Kelemahan pada alat ini yang pertama adalah emisi gas buang. Mesin diesel dapat menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi daripada mesin listrik. Yang kedua adalah tingkat kebisingan. Mesin diesel cenderung menghasilkan tingkat kebisingan yang lebih tinggi dibandingkan mesin listrik. Yang ketiga adalah pemeliharaan yang lebih rumit. Mesin diesel mungkin memerlukan pemeliharaan yang lebih rumit dan reguler dibandingkan dengan mesin listrik. Yang keempat adalah biaya awal dan perawatan. Mesin diesel umumnya lebih mahal untuk dibeli dan memerlukan biaya perawatan yang lebih tinggi dibandingkan beberapa alternatif seperti mesin penggiling tepung listrik. Nah, selanjutnya adalah kekurangan pada mesin penggiling tepung. Yang pertama adalah mobilitas. Mesin penggiling tepung diesel sangat mobile karena tidak tergantung pada sumber daya listrik. Yang kedua, fleksibilitas bahan bakar. Mesin diesel dapat menggunakan bahan bakar diesel yang umumnya lebih mudah ditemukan daripada listrik di beberapa lokasi. Mesin diesel yang ketiga adalah daya tinggi. Mesin diesel cenderung memberikan tenaga tinggi dibandingkan beberapa alternatif dapat menangani beban kerja atau kondisi operasional yang lebih berat. Selanjutnya kita lanjut penggunaan pada bahan bakar diesel. Yang pertama adalah konversi daya. Pertama, ditentukan daya mesin dalam kilowatt atau kW. Daya mesin P dapat ditemukan dalam dokumentasi mesin atau spesifikasinya. Dan kedua, konsumsi bahan bakar. Yang pertama, hitung konsumsi bahan bakar Q dalam liter per jam dengan rumus. Nilai kalor bahan bakar Q sama dengan N, nilai kalor bahan bakar P. Yang selanjutnya, nilai kalor bahan bakar lower heating value atau LHV untuk diesel dapat dicari dalam literatur
atau spesifikasi bahan bakar dan biasanya diukur dalam megajoule per liter atau mg per L. Yang ketiga adalah konversi ke liter per kilogram. Jika Anda ingin menghitungkan konsumsi bahan bakar per kilogram beras yang dihasilkan, Anda perlu mengetahui beberapa kilogram beras yang dapat digiling oleh mesin dalam 1 jam atau unit waktu lainnya. Setelah dikonsumsi bahan bakar per kilogram beras dapat dihitung dengan membagi konsumsi bahan bakar per jam dengan jumlah beras yang dihasilkan. Sebagai contoh, misalkan contoh soalnya kerjakan sendiri ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk mempresentasikan hasil observasi penggiling tepung ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.